Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara dengan NIM 19042021 dari Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini, saya akan memaparkan atau mempresentasikan tentang upaya pemberdayaan masyarakat miskin, petani, nelayan, dan perempuan. Baiklah, kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu upaya pemberdayaan masyarakat miskin. Kondisi permasalahan masyarakat kemiskinan. Berbagai cara untuk memahami kemiskinan. Pemahaman utama meliputi: pertama, gambaran kekurangan materi yang biasanya kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Dalam arti ini, kemiskinan dipahami sebagai situasi kehilangan barang-barang dan pelayanan dasar. Kedua, gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk ikut serta dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial dibedakan dari kemiskinan, sebab hal tersebut mencakup masalah-masalah politik dan moral dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi. Ketiga, gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna memadai tersebut sangat beragam, yang melewati bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia. Adapun penyebab kemiskinan yaitu: yang pertama, penyebab individual atau patologis, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari kemiskinan. Lebih tepatnya, terletak pada perbedaan kualitas sumber daya manusia dan perbedaan akses modal. Yang kedua, penyebab keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga. Yang selanjutnya yaitu penyebab subbudaya atau subkultural, yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar. Selanjutnya yaitu penyebab agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk perang, pemerintah, dan aksi ekonomi. Sebab ciri dan keadaan masyarakat dalam suatu daerah sangat berbeda ditambah dengan kemajuan ekonomi dan perubahan ekonomi yang rendah. Selanjutnya itu penyebab struktural, yang memberikan alasan kemiskinan adalah hasil dari struktur sosial dan kebijakan pemerintah. Adapun upaya mengatasi kemiskinan yaitu yang pertama, dari kebijakan publik itu sendiri. Kebijakan publik pada dasarnya berorientasi pada pemecahan masalah real yang dihadapi oleh masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan publik dapat dikatakan sebagai ilmu terapan yang berperan sebagai problem solver. Menurut Nur Muhajir 2005-15 dalam Lusidiani 2017-41, kebijakan merupakan upaya memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas azas keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Nur Muhajir 2015 dalam Lusidiani 2017-41, dalam kebijakan setidaknya harus memenuhi 4 hal penting, yakni: yang pertama, tingkat hidup masyarakat meningkat. Yang kedua, terjadi keadilan by the law, social justice, dan peluang prestasi dan kreasi individual. Yang ketiga, diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat dalam membahas masalah perencanaan, keputusan, dan implementasi. Yang terakhir, terjaminnya pengembangan berkelanjutan. Yang kedua itu upayanya program KUBE atau kelompok usaha bersama. Tujuan awal adanya program KUBE ialah untuk memecah kemiskinan yang terjadi di masyarakat. Problem yang dimaksud dalam teori di atas adalah teori masalah kemiskinan. Dari hasil peneliti mengungkapkan bahwa KUBE diadakan agar masyarakat dapat meningkatkan taraf ekonomi keluarga serta kesejahteraan keluarga. KUBE dirancang agar masyarakat mampu memberdayakan dirinya dengan cara mendirikan usaha yang peran utamanya adalah masyarakat. Alasan utama diadakan KUBE ialah agar masyarakat yang tergolong fakir miskin dapat lebih produktif. KUBE bukan hanya memberikan bantuan umum, namun masyarakat harus ikut tergabung di dalamnya. Program kelompok usaha bersama atau KUBE ini diimplementasikan sebagai upaya pemberdayaan sosial yang dimaksudkan untuk: pertama, memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, peran serta lembaga
atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Adapun efektivitas program pemberdayaan masyarakat miskin melalui QB di Kota Malang, yaitu yang pertama, sasaran program. Sasaran program merupakan sasaran atau target yang telah ditetapkan pemerintah untuk menjadikan masyarakat sebagai anggota QB. Sasaran program pemerintah untuk menjadi anggota QB tentunya adalah masyarakat miskin yang telah terdaftar dalam DTKS sebagai penerima bantuan PKH, raskin, LPG, subsidi, dan lain sebagainya. Yang kedua, sosialisasi program menjadi kunci utama untuk keberhasilan suatu program dalam mencapai suatu tujuan yang diharapkan. Sosialisasi yang efektif bagi masyarakat menyebabkan masyarakat akan lebih mudah untuk mencapai keberhasilan yang diinginkan. Hal ini menjadi kunci bahwa semakin baik sosialisasi kepada masyarakat, maka masyarakat semakin mudah mengerti pula tujuan tentang program tersebut. Yang ketiga, pencapaian tujuan suatu program dapat dikatakan efektif jika telah berhasil untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Tujuan utama didirikannya program QB ialah untuk mengentaskan kemiskinan. Masyarakat dengan kategori fakir miskin tentunya mengalami kendala di bidang ekonomi, namun dengan adanya QB, masyarakat fakir miskin dapat meningkatkan taraf ekonomi keluarga serta kesejahteraan hidup. Tujuan QB lainnya ialah membantu masyarakat agar dapat berorganisasi dengan baik yang dapat membantu meningkatkan rasa kekeluargaan, kesetiakawanan, kepedulian terhadap orang lain. Yang keempat, pemantauan program. Dalam pelaksanaan suatu program pemantauan, program yang dilakukan oleh pembimbing setiap pertemuan bulanan dinilai mampu melancarkan pelaksanaan QB agar berjalan dengan baik. Dalam monitoring dibutuhkan partisipasi setiap anggota agar pelaksanaannya berhasil untuk mencapai tujuan. QB didirikan dengan tujuan agar masyarakat miskin mendapatkan bantuan dengan cara pemberdayaan. Tentunya partisipasi di dalam sangat dibutuhkan, dikarenakan masyarakat menjadi peran utama dalam pelaksanaan program tersebut. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu upaya pemberdayaan masyarakat nelayan. Kondisi permasalahan masyarakat nelayan. Menurut Ferry Joko Julianto 2012, beberapa hal yang menghambat kesejahteraan nelayan Indonesia adalah karakteristik sosial dan budaya yang belum kondusif, struktur armada perikanan yang masih didominasi oleh usaha tradisional dengan keterbatasan pemahaman dan teknologi perikanan tangkap. Menurut Mubiarto 1984, masyarakat nelayan identik lebih miskin apabila dibandingkan dengan masyarakat petani, sehingga masyarakat nelayan digolongkan sebagai lapisan sosial yang paling miskin. Menurut Kusnadi, sebab pokok yang memunculkan kemiskinan nelayan seperti 1. Belum adanya kebijakan, strategi, dan implementasi program pembangunan kawasan pesisir dan masyarakat nelayan terpadu di antara para pemangku kepentingan pembangunan. Yang kedua, adanya inkonsistensi kuantitas produksi atau hasil tangkapan, sehingga keberlanjutan aktivitas sosial ekonomi perikanan di desa-desa nelayan terganggu. Penyebabnya adalah kondisi sumber daya perikanan telah mencapai kondisi musim paceklik yang berkepanjangan dan kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM. Yang ketiga yaitu masalah isolasi geografi desa nelayan, sehingga mempersulit keluar masuk arus barang, jasa, kapital, dan manusia yang mengganggu mobilitas sosial ekonomi. Yang keempat, adanya keterbatasan modal usaha atau modal investasi sehingga menyulitkan nelayan meningkatkan kegiatan ekonomi perikanannya. Yang kelima, adanya relasi sosial ekonomi yang eksploitasi dengan pemilik perahu, pedagang perantara, atau pengusaha perikanan dalam kehidupan masyarakat nelayan. Yang keenam, rendahnya tingkat pendapatan rumah tangga nelayan sehingga berdampak negatif terhadap upaya peningkatan skala usaha dan perbaikan kualitas mereka. Adapun upaya pemberdayaan masyarakat nelayan yaitu melalui program kredit usaha rakyat atau yang disingkat dengan KUR. Beberapa aspek yang diperhatikan yaitu yang pertama, ketepatan sasaran. Ketepatan sasaran adalah keberhasilan dari tujuan pelaksanaan yang diinginkan atau dicapai realisasi kredit yang telah ditentukan oleh bank pelaksana.
Ketepatan sasaran yang diharapkan pihak bank adalah kesesuaian antara usaha yang dilakukan dengan tujuan yang diharapkan, sehingga dapat tepat guna atau efektif. KUR bertujuan untuk membantu para nelayan tradisional dalam penyediaan modal usaha. Penggunaannya harus sesuai dengan tujuan yang diharapkan, sebab ditemukan beberapa nasabah yang menggunakan dana kredit untuk kebutuhan konsumtif. Yang kedua, penetapan waktu. Penetapan KUR merupakan sesuatu hal yang sangat krusial yang selalu dinanti-nantikan oleh para nasabah, baik itu penetapan waktu dimulainya tahapan penyaluran sampai pada tahapan pencarian dana. Itu semua harus dilakukan secara tepat. Kalau tidak, maka akan menimbulkan gejolak di kalangan para nasabah karena tidak ada kepastian. Selanjutnya yaitu ketepatan jumlah uang yang diterima. Jumlah uang pinjaman yang diterima dikatakan tepat jika sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemohon berdasarkan kebutuhan usaha mereka. Penilaian besarnya kredit dan jangka waktu dapat kita lihat dari cash flow serta laporan keuangan atau neraca dan laporan rugi laba. Jika dari hasil analisis tidak sesuai dengan permohonan, maka pihak bank tetap berpedoman terhadap hasil analisis mereka dalam memutuskan jumlah kredit yang layak diberikan kepada si pemohon. Yang keempat, ketetapan beban kredit. Ketentuan yang disepakati oleh debitur terhadap kreditur tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan pembebanan kredit. Bunga pinjaman merupakan bunga yang dibebankan kepada para peminjam atau debitur atau harga jual yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank sesuai dengan kesepakatan. Yang kelima, ketepatan prosedur pemberian kredit. Tahap-tahapan yang harus dilalui sebelum sesuai kredit diputuskan untuk diberikan kepada nasabah. Tujuannya adalah untuk mempermudah bank dalam menilai kelayakan suatu permohonan kredit. Baiklah, kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu upaya pemberdayaan masyarakat petani. Adapun kondisi permasalahan masyarakat petani, itu Indonesia mengalami permasalahan pangan, mulai dari meningkatnya harga bahan pokok pangan seperti minyak goreng, gula pasir, daging ayam, dan pangan lainnya, terutama menjelang Idul Fitri kemarin. Keterlibatan aktor penghasil pangan sangat menentukan ketersediaan pangan di Indonesia. Kebijakan tata kelola pangan dalam rangka membuka impor besar-besaran memberikan dampak serius bagi petani dan mengancam kesejahteraan petani, sebab akan mengurangi produktivitas petani di Indonesia. Dan juga kondisi petani terancam oleh program konversi lahan petani menjadi lahan non-pertanian. Adapun upaya pemberdayaan masyarakat petani, pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan pertanian berkelanjutan di Desa Asmora Bangun, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri. Proses pemberdayaannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tahap penyadaran. Tahap ini masyarakat Desa Asmora Bangun diberikan penyadaran melalui sosialisasi secara lisan dan dapat yang dilakukan oleh penyuluh pertanian atau tokoh masyarakat. Penyadaran dilakukan dengan tujuan merubah mindset masyarakat tentang dampak pupuk anorganik dan manfaat pupuk organik, sehingga petani merubah perilakunya dengan menggunakan pupuk organik untuk lahan pertaniannya. Yang kedua, tahap pengkapasitasan. Pada tahap ini, masyarakat diberikan kapasitas atau kemampuan dan keterampilan. Pelatihan diberikan baik untuk petani untuk mengolah limbah ternak dan limbah pertanian menjadi pupuk bekas atau organik. Dan limbah pertanian juga dimanfaatkan sebagai pakan ternak sapi. Pelatihan juga diberikan kepada wanita tani untuk mengolah hasil pertanian menjadi makanan olahan berupa keripik. Pengkapasitasan organisasi juga dilakukan baik di dalam gaboktan maupun di dalam kelompok tani. Pengkapasitasan nilai yang dilakukan oleh gaboktan adalah dengan membuat ADART atau anggaran dasar anggaran rumah tangga yang berfungsi untuk memenuhi hak kewajiban anggota. Yang ketiga, tahap pendayaan. Tahap ini memberikan kekuasaan kepada masyarakat untuk menerapkan pertanian berkelanjutan. Masyarakat diberikan kepercayaan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki serta kemampuan dan keterampilan yang telah diberikan.
Partisipasi masyarakat yang lain juga akan mendukung dan pertanian berkelanjutan. Adapun aktor pemberdayaan yang berperan dalam pembangunan pertanian berkelanjutan di Desa Asmoro Bangun adalah pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Kediri yang diwakili oleh Menteri Tani yang bertugas melakukan koordinasi program yang diberikan dari dinas dengan kelompok tani terkait dengan pelaksanaan program yang diberikan. Pelaksanaan program yang diberikan kepada kelompok tani maka akan didampingi oleh seorang penyuluh pertanian lapangan yang bertugas sebagai pendampingan teknis. Aktor pemberdayaan juga berasal dari tokoh masyarakat dan pengurus serta anggota Gapoktan. Baiklah, pembahasan terakhir yaitu upaya pemberdayaan perempuan. Kondisi permasalahan perempuan yaitu kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan terjadi pada lintas demokrasi, usia, ras, budaya, status sosial, ekonomi, dan geografi. Sementara korban kekerasan dominan dialami oleh perempuan, kondisi ini disebabkan oleh budaya patriarki yang mengkonstruksikan perbedaan perempuan dan laki-laki. Konstruksi yang dibangun adalah laki-laki memiliki sifat yang kuat, berani, tidak toleran, dan lebih superior, sedangkan perempuan sebaliknya. Dengan demikian halnya perbedaan biologis laki-laki digunakan sebagai alat kekuasaan dan kekerasan, sementara perbedaan biologis perempuan digunakan untuk melegitimasi kontrol dan kendali perempuan. Hampir semua korban kekerasan mengalami dampak kekerasan yang sangat kompleks. Yang pertama, dampak fisik seperti lebam-lebam, luka hingga cacat permanen. Yang kedua, dampak psikologis yang meninggalkan bekas mendalam pada para korban. Yang ketiga, dampak seksual seperti infeksi saluran reproduksi, kerusakan pada alat-alat reproduksi, kehamilan yang tidak diinginkan, dan tertular penyakit menular seksual dan HIV atau AIDS. Yang keempat, dampak secara sosial di mana perempuan korban banyak yang terpaksa harus berpindah dari lingkungannya karena tidak nyaman atau dikucilkan, diusir karena dianggap membawa aib. Yang kelima, dampak ekonomi di mana korban kehilangan pekerjaan, harus mengeluarkan banyak uang untuk penanganan kasusnya, dan menjadi orang tua tunggal. Adapun upaya pemberdayaan perempuan itu salah satu contohnya yaitu program perlindungan perempuan korban kekerasan di Kota Semarang. Yang pertama, program pencegahan tindak kekerasan yaitu sosialisasi sistem perlindungan perempuan, bimbingan teknik kepada masyarakat, dan memfasilitasi JPPA, PPTK, dan PPT Seruni. Pencegahan dan dari tindakan kekerasan sendiri merupakan bentuk awal dari suatu pembinaan yang dilakukan pemerintah Kota Semarang yang bertujuan mencegah berkembangnya dan meluasnya jumlah permasalahan kekerasan terhadap perempuan di Kota Semarang. Dalam pelaksanaan pencegahan ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan kerjasama dengan beberapa instansi di Kota Semarang seperti Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Perdagangan, Dinas Kesehatan, Kepolisian, Akademis, Pengacara, LSM, masyarakat, dan instansi lainnya. Yang kedua yaitu program perlindungan hukum, yaitu konsultasi penanganan kasus, advokasi penanganan kasus, dan memfasilitasi JPPA, PPTK, dan PPT Seruni. Perlindungan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan salah satu langkah yang dilakukan oleh dinas untuk dapat memberikan tempat atau wadah bagi para korban akibat kekerasan yang dialaminya, khususnya perempuan, dan memperoleh rasa aman. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh dinas yakni berupa rumah aman atau shelter yang merupakan rumah singgah sementara bagi korban, rumah duta revolusi mental atau RDRM yang merupakan rumah untuk pemulihan kondisi psikis korban, serta layanan konseling yang dilakukan oleh para psikolog. Proses perlindungan yang dilakukan oleh dinas tidak lepas dari adanya kerjasama yang dilakukan dengan instansi lain yang terdapat di Kota Semarang. Selain itu, dinas bersama unit pelaksana teknis yaitu JPPA,
atau Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak di tingkat kelurahan, PPTK Pusat Pelayanan Terpadu tingkat kecamatan, dan PPT Pusat Pelayanan Terpadu Seruni yang menyediakan 5 layanan dasar dalam melakukan perlindungan perempuan dan anak, yaitu penanganan pengaduan atau pelayanan pelaporan, pelayanan medis, pelayanan psikologis, spiritual, dan rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial. Yang ketiga yaitu program pemulihan, yaitu trauma healing bagi perempuan dan anak korban kekerasan, pelatihan bagi perempuan korban kekerasan, dan memfasilitasi JJPA, PPTK, dan PPT Seruni. Selain itu, layanan perlindungan yang diberikan oleh dinas dalam hal pemulihan dilakukan dari segi fisik maupun psikologis korban. Pelatihan dilakukan dengan maksud tujuan perempuan korban kekerasan dapat memiliki kemandirian dalam hal ekonomi setelah penanganan kasus selesai. Selain itu, pembukaan aksesibilitas dilakukan oleh dinas dan anggota yang lainnya. Ini dilakukan untuk memberikan pemulihan kepada korban akibat kasus kekerasan. Pemberian ini diberikan kepada para korban yang kurang mampu dan masih mempunyai tanggungan, yaitu berupa anak. Aksesibilitas yang diberikan yaitu berupa pendidikan, pendanaan, pelatihan, peningkatan pendanaan. Setiap masing-masing dari aksesibilitas yang diberikan dilakukan dengan kerjasama yang sudah terjalin dengan beberapa dinas. Salah satu contohnya adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang yang memberikan pelatihan handicraft, boga, dan salon untuk dapat mengajarkan kepada para korban agar dapat hidup mandiri serta kerjasama dengan dinas lainnya. Yang keempat, koordinasi, yaitu rapat koordinasi dengan PPTK atau Pusat Pelayanan Terpadu di tingkat kecamatan, rapat koordinasi dengan PPT Seruni, dan rapat koordinasi dengan dinas-dinas di Kota Semarang. Terkait penanganan kasus, koordinasi diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar tercapainya tugas dan fungsi lembaga penyelenggaraan layanan secara maksimal. Selain diadakannya rapat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, juga melakukan upaya dengan adanya bentuk pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan unit pelaksanaan teknis yaitu PPT Seruni. Dalam hal pembinaan, dinas setiap setahun melakukan training terhadap para pendamping korban yang akan terjun langsung untuk mendampingi korban dalam menghadapi kasusnya. Pembinaan ini dilakukan untuk meningkatkan kompetensi dan keahlian para pendamping dalam melaksanakan tugasnya, sehingga pelayanan yang diberikan dapat memberikan dampak yang baik bagi para korban. Dalam hal pengawasan, dinas dan PPT secara rutin melakukan monitoring agar proses pelaksanaan sudah sesuai dengan SOP. Baiklah, sekian hasil presentasi saya tentang upaya pemberdayaan masyarakat miskin, nelayan, petani, dan perempuan. Apabila terdapat kesalahan dan kekhilafan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.